Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjut ke part keempat, yaitu bicara tentang sejarah haji. Nah, sejarah ini siapa sih yang pertama melakukan haji? Gitu kan pertanyaannya ya. Nah, haji itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam, bukan sejak Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad. Jadi ternyata Nabi Adam itu sudah memulai ibadah haji ini. Kenapa? Banyak sekali cerita-cerita istilahnya yang belum kita tahu. Yang pertama, bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Beliau berada di India, sedangkan Siti Hajar itu berada di Jeddah. Nah, mereka berdua bertemu di Bukit Sof, di Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hajar. Nah, setelah itu beliau dibimbing untuk pergi ke Mekah. Jadi Mekah itu bukan hanya satu namanya, tapi ada 3. Yang pertama istilah Mekah, yang kedua istilah Bakkah, dan yang ketiga istilahnya sebagai Baitul Atiq. Nah, apa perbedaannya Mekah dan Bakkah, Ustazah? Mekah itu adalah seluruh kota yang ada di sekitar Mekah, istilahnya seperti itu. Sedangkan Bakkah itu adalah Baitullah atau Ka'bah itu sendiri. Nah, itu adalah istilah-istilah yang dipakai sampai sekarang. Di Al-Quran juga dipakai istilah Bakkah, bukan istilah Mekah. Nah, sejarahnya adalah Nabi Adam itu disuruh sama Allah untuk mengumpulkan batu dari 5 gunung, yaitu untuk bikin pondasinya Ka'bah pertama kali, yaitu dari gunung Hira, dari gunung Tursina, dari gunung Jud, dari gunung Libanon, dari gunung Turzaid. Tapi yang pertama kali yang ditancapkan adalah dari gunung Hira. Namun ketika ada pada masa Nabi Nuh, semua batu ini ditelan air bah. Maka dari itu ada pembangunan lagi yang dilakukan untuk Ka'bah. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Nabi Adam, yang kedua oleh Nabi Ibrahim dan putranya, yang ketiga pembangunannya oleh Quraisy, dan yang keempat pembangunannya oleh Abdullah bin Az-Zubair, dan yang kelima pembangunannya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi ada 5 kali renovasi yang dilakukan oleh pembangunan Ka'bah ini. Tapi juga ada pendapat atau riwayat lain yang itu belum disetujui banyak orang. Yang pertama, informasi tentang pembangunan Ka'bah. Yang pertama yaitu pembangunan oleh para malaikat sebelum Adam. Yang kedua, pembangunan oleh Syed bin Adam, anaknya Nabi Adam. Yang kedua pembangunan oleh Adam, yang ketiga pembangunan oleh Syed bin Adam, yang keempat pembangunan oleh Amalikoh, yang kelima pembangunan oleh kabilah Jurhum, yang keenam pembangunan oleh Qusay bin Kilab, dan yang terakhir pembangunan oleh Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah. Jadi ada simpang siur begitu. Cuman yang disepakati yang 5 tadi, yang pertama. Dan ada juga setelah Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, lalu hilang itu ditelan air bah, lalu ada juga Nabi Ibrahim. Nah, kita tahu sejarahnya memang di awal itu adalah pembangunan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya. Nah, itu pun juga atas petunjuk Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim itu hijrah, ini rute hijrahnya. Rute hijrahnya Nabi Ibrahim ya, kalau kalian tahu. Enggak terlalu jelas ya, nanti saya fotokan saja, dilampirkan begitu. Jadi beliau itu dari Irak atau dari Babilonia, pergi ke Hit, lalu pergi ke Kurdistan, ke Haron, ke Halab, lalu ke Damaskus, lalu ke Yerusalem atau Hebron, lalu ke Al-Hijr, lalu pergi ke Jazirah Arab. Setelah itu beliau pergi ke Mekah. Nah, di sini baru beliau membangun Ka'bah, menaruh istrinya pertama. Lalu di hijrah kedua beliau baru membangun Ka'bah beserta Ismail. Nah,
Ibrahim Al-Khalil. Nah sekarang fase pembangunan Ka'bah. Nih, fase pembangunan Ka'bah kita lihat kan. Ini adalah bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada Hijar Ismail tapi masih berupa tumpukan batu. Nah yang ini adalah Ka'bah pertama kali, belum ada pintunya. Nah yang kedua ini disempurnakan oleh Bani Quraisy. Sudah berbentuk hitam, sudah dilepo mungkin ya. Terus sudah ada pintunya dan Hijar Ismail itu sudah kelihatan. Dan yang ketiga ini adalah fase pembentukan yang disempurnakan oleh Abdullah bin Zubair. Ini yang ketiga. Nah yang sempurna ini yang sekarang itu disempurnakan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi bangunan Ka'bah itu sama, semuanya seperti berbentuk kubus kayak begini. Ada Hijar Ismailnya dan juga ada makam Ibrahim. Nah fungsinya makam Ibrahim itu adalah saat itu Nabi Ibrahim tidak sampai untuk meletakkan batu yang paling atas, makanya beliau bikin tumpuan begitu untuk meletakkan batu yang paling atas. Dan kita tidak boleh sholat di depan makam Ibrahim. Semua sholat wajib, fardu maupun sunnah di belakang makam Ibrahim. Nah setelah itu haji itu diteruskan selanjutnya di periode Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad juga Ka'bah itu dipakai untuk sebanyak kesyirikan ya, diberi patung dan yang lainnya. Tapi saat Nabi Muhammad datang semuanya dibersihkan, semuanya diwajibkan untuk berhaji dan melakukan syarat dan rukun haji. Lalu bicara tentang haji, kita juga nggak mungkin lupa bicara tentang air zam-zam, karena ini adalah oleh-oleh satu. Yang kedua memang kita di sana disediakan minuman air zam-zam. Nah air zam-zam ini pernah kalian dengar satu penelitian oleh Dr. Masaru Emoto, Profesor Masaru Emoto itu dari Jepang, yang menuliskan buku judulnya adalah Risalatul Ma, atau buku ini bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada air zam-zam. Jadi tiada tandingannya. Jika air kotor dicampur dengan air zam-zam pun, air zam-zam tidak akan berubah, tapi air kotor itu yang akan berubah menjadi bagus kristalnya. Tidak ada yang pernah sakit meminumnya, dan juga kadar garam dan mineralnya sampai sekarang pun tidak pernah berubah, tetap bagus. Nah air zam-zam ini juga banyak memiliki nama. Yang pertama ada barokah, ada baroh, ada takatam, ada haramiah, ada sikoyah, ada sabik dan yang lain-lain. Nah nanti tugasnya yang pertama adalah tolong bikin mind mapping atau bagan dari mana. Oh ini gambarnya Nabi Adam yang pertama, terus nanti Nabi Ibrahim. Jadi dibikin gambar saja atau peta, satu lembar saja, yang itu menggambarkan bagaimana perjalanan pembangunan Ka'bah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Itu tugasnya dari Ustadzah dan semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan tentang rukun, syarat dan wajib haji. Nah, terima kasih. Syukron, kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.